Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Cerpedo Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan video yaitu perbandingan lur ya antara power kelas AB yang biasa non BTL atau power OCL dengan power kelas AB yang di BTL atau di BRID. Nanti kita akan bandingkan mulai dari kelebihan dan kekurangan, lalu juga untuk biaya perakitan dari masing-masing jenisnya tersebut. Nah, oke. Mungkin di sini dulu-dulu juga semua sudah pada paham ya atau sudah familiar dengan yang namanya BTL. Jadi power BTL itu adalah power yang di BRID. Artinya power BTL itu dua power dijadikan satu, atau istilah gampangnya power stereo dibuat mono gitu loh. Nah, jadi seperti ini analoginya ya supaya lebih mudah difahami. Jadi ketika ada dua power, nah ini kan satu ya, power satu ini mono. Nah, misalkan power satu ini mono ya, lalu saya punya power satu lagi ini juga mono, yang mana power ini jenisnya sama ya, jenisnya sama, pokoknya kembar identik gitulah, sama. Nah, terus kedua power ini saya satukan gitu, saya satukan menjadi satu, lalu inputnya dibalik, jadi yang satu plus yang satu min gitu. Jadi nanti outputnya ngambilnya itu speakernya bukan dari plus dan ground, tapi dari plus sini dan plus di sini gitu. Yang mana yang satu nanti jadi plus, yang satu ini jadi min karena sudah dibalik fasanya seperti itu. Jadi seperti itu BTL itu ya. Jadi BTL itu ketika dua kit dengan satu jenis dua kit yang kembar identik dijadikan satu, atau power stereo dijadikan mono. Seperti itu untuk definisi dari BTL. Lalu definisi dari lawannya BTL itu kan biasa, power biasa. Nah, namanya power biasa itu kalau tidak di BTL namanya OCL gitu. Entah itu namanya power kelas AB itu kan ya OCL semua, cuma beda nama. Ada namanya misalkan Safari, ada namanya SOCL 504, 506, tapi ya semuanya itu sama, jenisnya adalah OCL gitu lur, OCL gitu. OCL dan BTL. BTL itu OCL yang dijadikan satu gitu. Dua kit OCL dijadikan satu BTL. Dijadikan BTL seperti itu. Tapi ya BTL itu banyak jenisnya lur. Bahkan power kelas H juga bisa di BTL. Tapi yang saya bahas di sini adalah power kelas AB, power OCL di BTL gitu yang saya bahas itu. Nah, lalu dari situ sudah bisa kita sudah bisa kita simpulkan kalau power BTL itu emang biaya perakitannya mahal. Karena apa? Karena yang kita rakit itu dua power lur. Dua power cuma jadi satu channel gitu. Jadi jelas satu channel power BTL itu dia sama dengan dua power OCL gitu untuk biaya perakitannya, karena dua kit jadi satu gitu. Jadi power BTL itu kedua kitnya itu membutuhkan TR final. Jadi misalkan di sini finalnya ada 5, di sini 5, jadi 10 total satu channel gitu. Kalau enggak kita BTL itu kan ini bisa jadi dua channel lur, bisa jadi stereo. Tapi kalau BTL dijadikan satu, maka semuanya menjadi dua kali lipat gitu untuk biaya perakitannya. Misalkan kita ngerakit power BTL ya, misalkan kita ngerakit power OCL yang enggak di BTL, misalkan habis dana 500.000 misalkan per mono. Kalau kita ngerakit BTL maka dua kali lipat, jadi 1 juta gitu. Jadi BTL itu emang dari segi harga itu kalau sama OCL dua kali lipat, sudah pasti dua kali lipat untuk biaya perakitannya seperti itu. Jadi kalau OCL lebih murah karena dia cuma satu kit gitu. Jadi kalau untuk perbandingan harga antara OCL dan BTL itu ya lebih murah BTL, lebih murah OCL dan lebih mahal BTL, karena BTL itu dua kali lipatnya OCL seperti itu. Untuk proses pengerjaan juga dua kali lipat ya, karena emang dua kit dijadikan satu seperti itu. Nah, itu untuk perbandingan harganya. Lalu untuk perbandingan, oh ya lur, jadi power supply juga kalau BTL itu power supply-nya harus lebih ekstra gitu daripada power yang tidak di BTL gitu. Jadi kalau power BTL
itu trafonya harus ampernya besar, terus juga power supply-nya elko-nya itu harus yang bagus. Soalnya dia nyedot dayanya itu lumayan gede lur, seperti itu. Karena emang ya 2 kit lah. Gitu. Jadi dia membutuhkan tenaga atau membutuhkan suplai tenaga, suplai arus yang besar supaya optimal power BTL-nya itu, supaya tidak ngedrop untuk hasilnya, seperti itu. Oke, lalu untuk pembahasan selanjutnya adalah untuk keluaran daya atau untuk kekuatan lur ya, untuk kekuatan powernya. Nah di sini sudah bisa kita simpulkan juga kalau misalkan BTL ini pasti untuk wattnya itu lebih besar daripada power ya OCL. Karena apa? Karena yaitu tadi 2 power jadikan 1, dan outputnya itu tidak ngambil ground tapi ngambil dari masing-masing output dari powernya gitu. Jadi outputnya itu plus dan plus, tapi yang satunya plusnya sudah dibalik menjadi min gitu. Jadi jelas untuk watt atau untuk daya itu lebih kuat BTL, bahkan kalau kita lihat dari teorinya lur ya, dari dari teori itu power BTL bisa mengeluarkan daya 4 kali lipat dari power OCL gitu. Itu menurut teori, tapi ketika dipraktekkan ya nggak mungkin 4 kali lipat, karena sudah ada drop tegangan, terus juga terbuang oleh panas ya. Jadi ya sekitar 1,5 sampai 2 kali lipat lah. Tapi itu sudah powerful lur, sudah kuat lah, sudah jos banget kan dibanding OCL gitu. Kalau OCL ya itu sih, kalau OCL ya dia lebih murah, tapi untuk watt atau untuk dayanya ya juga masih di bawah BTL. Kalau masalah daya atau watt, BTL itu lebih jos gitu. Jadi power BTL cocok bagi dulur-dulur yang mungkin menginginkan suara yang clear gitu. Misalkan dulur-dulur punya punya speaker yang besar gitu, tapi dulur-dulur disuplai atau dihandle menggunakan power OCL itu nggak cukup, misalkan belum horek speakernya. Nah itu pakai power BTL bisa. Jadi untuk dulur-dulur yang mungkin punya speaker besar disuplai menggunakan OCL belum clear, bisa coba pakai BTL gitu. Karena emang power BTL ini emang dayanya sih luar biasa lur BTL. Nah oke, jadi untuk kelebihan power BTL seperti itu ya. Lalu kita bahas untuk kekurangan power BTL, yang mana power BTL ini sudah banyak mendapatkan stigma negatif ya di kalangan pecinta audio. Stigma negatif tentang power BTL itu katanya ngerusak speaker gitu, ngerusak speaker dan juga cepat panas dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan benar atau bisa juga dikatakan tergantung sih lur. Lebih tepatnya itu tergantung ya, karena mau apapun powernya, mau apapun speakernya, kalau yang nyetel itu kurang tahu ya, atau pengetahuannya kurang mengenai power amplifier, itu tetap akan rusak gitu. Jadi istilahnya tergantung orangnya lur gitu. OCL juga banyak kok, power OCL yang sampai speaker jebol terus panas, itu banyak gitu. Jadi jangan salahkan sistemnya, tapi tergantung orang-orangnya gitu. Tapi kalau power BTL itu emang untuk resiko kerusakan memang lebih banyak ya, risiko kerusakannya itu jauh lebih tinggi daripada power OCL gitu. Karena power BTL itu ya emang wattnya besar lur, jadi harus speaker yang kita gunakan juga harus speaker yang wattnya itu besar gitu. Speaker yang wattnya besar, speakernya yang bagus gitu. Kalau speakernya watt kecil, ecek-ecek, ya pasti akan hangus, akan jebol, karena emang tenaga dari power BTL ini sangat kuat gitu. Lalu masalah power BTL itu panas, ya itu emang seperti itu lur. Power BTL itu memang panas kalau dibanding dengan power OCL biasa. Itu ya panasnya juga beda, pasti lebih panas BTL. Karena apa ya? Karena itu tadi, karena
beban di power BTL itu terbacanya setengah kali, 2 kali. Jadi misalkan kalau di OCL ya, itu kita misalkan kasih beban speaker 8 ohm, itu ya dibacanya 8 ohm. Tapi kalau di power BTL, misalkan kita kasih beban speaker 8 ohm, maka dia kebacanya 4 ohm gitu. Jadi kebaca setengahnya. Misalkan dikasih beban 4 ohm, kebacanya 2 ohm gitu. Jadi lebih panas daripada power OCL gitu. Tapi masalah panas itu bisa kita akalin lur ya, dengan misalkan menggunakan heatsink yang tebel, heatsink yang bagus, heatsink yang tebel. Kalau nggak gitu kita kasih kipas yang high speed, kipas yang kenceng gitu. Itu mudah lah mengatasi panas, itu mudah gitu. Asalkan panasnya juga panas yang karena panas gitu, jadi bukan karena panas yang karena konslet. Karena kalau panas yang karena konslet, mau kita kasih heatsink setebal apapun tetap panas, bahkan bisa kebakar gitu. Itu lur ya. Jadi ini sedikit perbandingan bagi dulur-dulur yang mungkin pengen nyoba power dengan sistem BTL gitu. Jadi saya terangkan mulai dari biaya perakitan, terus kelebihan dan kekurangan power BTL itu sih. Jadi tadi mulai dari biaya perakitan, power BTL ini lebih mahal dari power OCL. Lalu untuk kelebihan, power BTL ini untuk kekuatan atau untuk tenaga lebih kuat daripada power OCL. Lalu untuk kekurangan, power BTL ini untuk resiko kerusakan lebih tinggi daripada power OCL. Habis itu power BTL ini untuk kekurangan lainnya adalah cepat panas dan lebih panas daripada power OCL biasa. Itu lur ya, semoga ada manfaatnya. Kita sambung di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.